Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, kelas 7 MTS Asakina. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal menghadapi PAT ya. Ini latihannya, silakan untuk diperhatikan dengan baik ya. Oke, sebelumnya kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bagian yang keduanya. Kemarin itu pembahasan bagian yang pertama. Oke, soal selanjutnya, madza ta'malu ba'da sholati. Madza itu artinya apa? Ya, ta'malu yang kamu kerjakan ba'da sholat, setelah sholat. Jadi apa yang kamu kerjakan setelah sholat? Ba'da sholati, setelah sholat, apa yang kamu lakukan? Di sini yang paling tepat kalau sudah sholat. Aqra al-Quran, saya membaca Al-Quran di rumah. Usolli sholata sunnah, saya sholat sunnah. Aqra al-Quran, saya membaca Al-Quran fil masjid, di masjid. Kemudian atawadhu, saya berwudu fil midoah, di tempat wudu. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Oke. Nah, untuk soal selanjutnya, madza ta'malu ummuka fil matbakh. Madza apa ta'malu yang dikerjakan ummuka, ibu kamu, fil matbakh, di dapur. Jadi apa yang dikerjakan ibu kamu di dapur biasanya? Nah, tagsilu as-sahna, yaitu mencuci piring. Taknusu al-bilad, yaitu menyapu lantai. Tatbakhu atau am, yaitu memasak makanan. Tujahizu al-futur, atau menyiapkan sarapan. Nah, kira-kira mana yang pas nih yang dikerjakan oleh ibu kamu di dapur? Nah, untuk soal selanjutnya, yuhibbu an yushahida at-tilfaz ma ukhti as-sighirah. Jadi suka menonton televisi dengan saudara perempuanku atau adik perempuanku ya. Nah, tarjamah itu artinya ya. Minal kalimati, dari kalimat allati tahakhat, yang di bawahnya ada garis bawah. Jadi yang ditanyakan ini artinya apa gitu maksudnya. Yusyahid, syahada yusyahidu artinya adalah menyaksikan atau nonton ya. Seperti syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu artinya saya bersaksi ya. Yusyahidu artinya di sini adalah nonton. Nah, gitu gampang kan, di sini udah ada. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya di sini ya, untuk yang Bapak lingkari ini ya. Nah, ini nanti soal yang ini ya, sampai bawah sini. Nah, ini nanti ada di bacaan di samping jawabannya. Oke, nah sekarang kita jelaskan dulu ya. Kita terjemahkan nih soalnya. Bacaannya. Aku muminan naumi sobahan mubakiran. Nah, kemudian saya bangun pagi dari tidur gitu ya. Saya bangun dari tidur itu sobahan, pagi-pagi, mubakiran. Banget maksudnya. Jadi saya bangun pagi-pagi itu pagi banget gitu ya. Early morning kalau bahasa Inggrisnya mah ya. Jadi pagi-pagi pisan. Nah, al-hawa'u fi dzalikal waqti ya. Hawa atau udara fi dzalika waqti, di waktu itu, baridun sihiyun artinya adalah segar gitu kan. Dingin segar, baridun sihiyun itu ya. Asma'u, kemudian saya mendengarkan al-muadzin, seorang muadzin atau orang yang adzan, yu'adzinu sedang adzan, minal masjidi, di masjid, li shalah, untuk melaksanakan salat. Atawadhu fil midoah, kemudian saya atawadhu berwudu fil midoah, di tempat berwudu. Tsumma usolli as-subha, kemudian saya salat subuh fil masjid, di masjid, jamaatan, dengan berjamaah. Ba'da zalika, setelah itu, aqra'u al-Quran, saya membaca Al-Quran fil baiti, di rumah, haula thalathina daqiqatan, sekitar 30 menitan. Nah, seperti itu artinya ya. Nah, kemudian nanti ini harus dijawab. Pertanyaan ini nanti jawabannya adalah bacaan yang di samping ini. Nah, pertanyaan yang pertama, mata takum minan naum, kapan? Mata itu artinya kapan ya. Takumu, kamu bangun, minan naum. Tadi di sini apa? Saya bangun tidur sobahan mubakiron. Nah, cari di sini waktunya kapan kamu tadi bangun tidur itu. Cari di sini masa sore, nahar siang, sobah pagi, lail itu malam. Mana yang pas? Kemudian al-hawa'u fi dzalikal waqti baridun sihiyun. Nah, ini nanti soalnya ini ada salah cetak Bapak. Di sini maksudnya nanti adalah soalnya kalian ini harus menerjemahkan ya. Nah, ini tadi kan ada ya, al-hawa'u fi dzalikal waqti baridun sihiyun. Jadi hawa atau udara di waktu itu sangat dingin dan segar. Kemudian terjemah
At-tarjamatu arti. Tarjamah itu artinya arti ya. Minal jumlah dari kalimat allati tahakhat yang di bawahnya ada garis bawah, di bacaan ini mana? Ya. Nah, ini berarti at-tawadhu udah di bacaan ini ada yang di garis bawah kan. Nah, ini artinya apa maksudnya? At-tawadhu fil midha'ah. Tadi udah jelaskan kan? Nah, kemudian nanti ini jawabannya cari di sini. Nah, seperti itu ya. Aku mandi, aku berwudu atau aku berwudu di tempat wudu. Nah, ini tepat yang tepatnya cari. Nah, kemudian aina itu di mana? Tusollik kamu salat asubah, salat subuh. Jadi kamu di mana salat subuh itu tadi? Ya. Di sini kan udah ada ya. Nah, summa kemudian usolli saya salat asubuh fil masjid di masjid jamatan berjamaah. Nah, cari di sini mana jawaban yang paling tepat. Oke, untuk soal selanjutnya kita buka di halaman selanjutnya. Nah, untuk yang soal ini juga sama nih, ya. Untuk yang soal dari sini sampai nah ini yang di garis bawah ini, yang dibuletin ini nanti ada 3 nomor ya. Ini nanti ada dalam bacaan ini, ada dalam cerita ini. Oke, kita terjemahkan ya supaya enak. Oke, maaf. Yajibu wajib atau harus an yakuna al baitu nadifan. Jadi rumah itu harus al baitu itu rumah itu nadifan dalam keadaan bersih, murattaban dan tertib. Wa in lam yakun kalau tidak ada rumah itu kabiron besar dan luas. Nah, seperti itu. Hada baitu Sufyan ini adalah rumahnya si Sufyan. Sufyan waladun mujtahidun. Sufyan ini adalah anak yang rajin. Mujtahidun itu rajin, walad anak. Yuhibbu suka. Sufyan an yusaidah membantu. Sa'ada yusaidu artinya membantu. Abahu bapaknya, wa ummahu dan ibunya, litanzifi untuk membersihkan, wa tartibi albaiti dan menertibkan atau membereskan rumah. Nah, gitu. Kulla yaumin setiap hari, ba'da sholati subuh setelah sholat subuh, yaknus Sufyan. Jadi si Sufyan ini dia suka menyapu. Apa yang disapu? Al-bilato, yaitu lantai. Tsumma yamsahuhu, kemudian dia mengepelnya bil futoti dengan alat pel. Wa yunadzifu aidan, dan dia juga membersihkan asasal baiti, perlengkapan rumah tangga, kal kursi seperti kursi. Nah, itu ceritanya ini udah diterjemahkan kan di pelajaran juga. Oke, kita ulang aja biar lebih paham ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan yang pertama, yajibu an yakuna al baitu. Jadi rumah itu harus atau wajib dalam keadaan apa di sini? Nah, di sini kan udah ada nih jawabannya. Nadzifun murattaban. Nah, di sini harus dalam keadaan bersih dan tertib. Cari yang tepat di sini mana jawabannya. Kemudian soal selanjutnya, yuhibbu Sufyan. Nah, si Sufyan dia suka apa tadi? Ya, nah di sini ada yuhibbu Sufyan an yusaida abahu. Nah, ya. Jadi Sufyan suka apa? Di sini cari nusaid. Gitu. Ini artinya sama ya sebetulnya penggunaannya. Cuman yang beda itu adalah nanti karena di sini adalah Sufyan ini adalah dia laki-laki, jadi domirnya atau kata gantinya dia memakai huwa, ya itu isim domir yang sudah dijelaskan terakhir, ya. Jadi karena huwa berarti kata kerjanya ini dia di depannya harus ada iya. Nah, seperti ini, ada iya seperti ini jawabannya. Nggak boleh nggak boleh tu, nggak boleh nu, ya harus iya di depannya. Karena si Sufyan ini adalah laki-laki, jadi depan ininya harus ya. Nah, kalau di sini adalah pelakunya saya, kalau tu di sini adalah kamu atau dia perempuan, kalau nusaidu di sini pelakunya adalah kita. Ya, jadi yang tepat karena di sini Sufyan satu orang, domirnya berarti dia huwa, maka cirinya adalah kata kerjanya depannya harus ya seperti ini. Nah, berarti jawabannya adalah da. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yaknusu Sufyan, nah, si Sufyan yaknusu itu menyapu kan? Tadi menyapu apa si Sufyan? Ya, menyapu apa? Asasal bait, perlengkapan rumah tangga, al-futoh, al-bilad, yaitu lantai, al-tilfaz atau televisi. Apa tadi yang disapu oleh Sufyan? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor selanjutnya. Aina as-sayyarah, aina itu artinya di mana? Di mana as-sayyarah? As-sayyarah itu adalah mobil. Jadi di mana mobil? Nah, mobil itu biasanya terletak di mana? Al-hamam, al-mirab, ghurfatun naum atau ghurfatul usrah. Hammam itu kamar mandi, mirab itu adalah garasi, ghurfatun naum tempat tidur, ghurfatul usrah
ruang keluarga. Mana yang tepat? Nah, kemudian titik-titik al-bilat saqfun. Nah, ini ada di buku latihan kalian juga ya. Di buku paket. Titik-titik al-bilat saqfun. Bilat itu lantai, saqfun itu adalah atap. Atap rumah itu yang di dalam ya, langit-langit. Apakah waro'a itu di belakang, fauqa di atas? Ini menggantung ya di atasnya. Tahta artinya di bawah, janiba di samping. Mana yang paling tepat? Oke. Nah, selanjutnya waro'a saburati di belakang papan tulis, waro'a di belakang, sabura papan tulis. Ada apa? Jidar itu adalah dinding, saatun jam, sayaratun itu adalah mobil, hadikotun apa namanya? Kebun. Mana yang tepat? Oke. Nah, kemudian selanjutnya fi titik-titik sarirun. Fi di dalam titik-titik sarirun ada tempat tidur. Nah, gurfatun naum tempat tidur, gurfatul akli makan, matbakh dapur, hamam tempat mandi. Mana yang tepat? Nah, kemudian titik-titik al-maktabi. Nah, al-maktabi itu adalah meja, kutubun itu adalah buku-buku, kasiratun yang banyak. Jadi titik-titik meja banyak, buku-buku. Mana? Tahta di atas, waro'a di belakang, ala di atas, janiba di samping. Mana yang tepat? Oke? Nah, kemudian di sini pembahasan selanjutnya adalah yang soal yang ini, waro'al baiti hadikotun. Dari kalimat di atas, manakah yang termasuk khobar muqaddam? Nah, masih ingat kan khobar muqaddam itu adalah keterangan, tapi keterangan ini disimpan di awal kalimat. Nah, ini dia khobar muqaddam itu karena disimpannya di awal keterangannya. Nah, hadikotun ini adalah dia mubtada muakhar atau yang biasanya disimpan di awal atau sebagai fokus utamanya malah disimpan di akhir. Nah, disebutnya di sini adalah mubtada muakhar. Ini berarti jawabannya ada di sini, tinggal cari kan gitu kan. Nah, jadi khobar muqaddam biasanya disimpan di awal di sini. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya yang ini adalah kebalikan yang atas. Jadi yang ditanyakan adalah mubtada muakhornya atau mubtada yang seharusnya disimpan di awal tapi disimpan di akhir. Jadi namanya mubtada muakhor. Nah, berarti yang ini mubtada muakhor. Ya, yang ini adalah tadi apa? Khobar muqaddam. Oke, mana? Selanjutnya untuk yang soal di sini ayu suratin tilkah atau dzalika. Gambar apa ini? Gampang kan ya? Madrasatun, syari'un, baitun atau matbakhun. Gampang banget. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, berikut yang menunjukkan dapur atau matbakh. Mana yang memerlukan dapur di sini? Ya, gampang kan? Nah, itu ya. Jadi itu pembahasan soal selanjutnya sambungan dari kemarin. Ya. Jadi barusan yang kita bahas adalah soal PG yang insyaallah mudah-mudahan menjadi acuan buat kalian untuk belajar di rumah. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf dalam memberikan materinya banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kalian mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus atau naik kelas ke tingkat selanjutnya. Sekian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.